Dengan saya Bung Ropan, dan ini pasti kabar gembira ini. Ya, saya yakin teman-teman semua penggemar sepak bola nasional atau timnas kita, netizen yang terus menunggu kabar demi kabar tentang pemain-pemain kita, ya baik pemain-pemain lokal sampai pada pemain naturalisasi, ya yang akan naturalisasi, karena kalau pemain sudah naturalisasi seperti Yasin Hapner, Jordi, Elkan, Sain Patinama, Sandy Walsh, ya, Ivar Janer, kemudian Rafael Struijk, itu kan mereka semua sudah bukan lagi, tak perlu kita bilang naturalisasi, karena mereka sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Resmi berjabat tangan atau bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang santai, obrolan dan makan siang bersama. Lalu ada foto-foto dan seperti sudah di Instagram Pak Erick sudah resmi. Kalau sudah salaman berarti welcome untuk Indonesia. Tim nasional ketambahan satu pemain lagi yang Grit A ini pemain dari FC karena pemain keturunan Indonesia ini mengatakan ke salah satu media asal Denmark bahwa PSSI telah menghubungi agennya. Artinya tentu sekarang PSSI berupaya untuk menaturalisasi yang kita sama-sama tahu adalah pemain yang sangat berpengalaman bermain di Eropa. Klub ini adalah klub yang biasa bermain di Liga Champions. Artinya dengan pengalaman berharga yang dia punya tentu jika dia bisa membela tim nasional Indonesia maka tim nasional Indonesia kita akan semakin tangguh. Erling Haaland tiba di Indonesia demi jalani proses naturalisasi WNI, era baru sepak bola nasional dimulai. Dunia sepak bola Indonesia dibuat geger dengan kedatangan striker top dunia, Erling Braut Haaland ke tanah air. Pemain asal Norwegia yang saat ini membela Manchester City tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada Selasa pagi tanggal 3 Juni tahun 2025 dengan pengamanan ketat dan sambutan luar biasa dari penggemar. Tujuan kedatangan Haaland ke Indonesia bukanlah untuk berlibur atau sekadar mengikuti acara promosi, melainkan untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh perwakilan PSSI dan pihak Kemenpora dalam konferensi pers resmi yang digelar di Jakarta sore harinya. Kehadiran Erling Haaland di Indonesia bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga para pengamat sepak bola internasional. Pasalnya, pemain yang baru berusia 24 tahun ini masih berada di puncak performanya bersama Manchester City dan menjadi salah satu striker paling ditakuti di dunia. Musim lalu, Haaland mencetak 38 gol dalam semua kompetisi dan membantu timnya menjuarai Liga Inggris untuk ketiga kalinya secara beruntun. Namun ketertarikannya untuk dinaturalisasi sebagai WNI konon bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Menurut informasi yang beredar, Haaland memiliki ketertarikan khusus terhadap Indonesia, terutama karena hubungan emosional dengan masa kecilnya yang sempat menghabiskan waktu di Asia Tenggara saat ayahnya, Alfie Haaland bermain sepak bola profesional. Saya merasa terhubung dengan budaya Indonesia dan setelah berdiskusi dengan keluarga serta manajemen saya, kami merasa bahwa ini adalah langkah besar yang sangat saya nantikan, ujar Haaland dalam wawancara singkat di bandara. PSSI dan pemerintah Indonesia melalui Kemenpora menyatakan bahwa proses naturalisasi Erling Haaland akan dipercepat dengan status kewarganegaraan istimewa karena kontribusi besar yang bisa ia berikan untuk negara terutama di sektor olahraga nasional. Ini adalah bagian dari program strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional dan memperkuat timnas Indonesia di level internasional, kata Ketua Umum PSSI dalam pernyataan resminya. Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia bahkan dunia. Kehadiran Haaland adalah simbol komitmen kami. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia memang memungkinkan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing yang dinilai memiliki keahlian atau jasa luar biasa, termasuk di bidang olahraga. Dalam kasus Haaland, proses administrasi diperkirakan akan rampung dalam waktu 2 hingga 3 minggu mengingat dukungan penuh dari berbagai instansi pemerintah. Media sosial langsung dibanjiri reaksi dari netizen. Tagar-tagar Haalandoni, tagar selamat datang Haaland, dan tagar Garuda Haaland sempat menjadi trending topik nomor 1 di Twitter Indonesia dan juga masuk daftar trending global. Sebagian besar masyarakat menyambut baik langkah ini dan melihatnya sebagai lompatan besar bagi sepak bola Indonesia.
Banyak yang membayangkan duet hal dengan pemain lokal seperti Ole Romeni atau Rafael Struijk akan membawa Indonesia berjaya di Piala Asia atau bahkan masuk ke Piala Dunia. Namun tidak sedikit pula yang menyuarakan kekhawatiran. Sebagian pihak menilai bahwa naturalisasi pemain asing seharusnya tidak menjadi jalan pintas, melainkan harus dibarengi dengan pembinaan jangka panjang terhadap pemain muda lokal. Menanggapi hal ini, Menpora menegaskan bahwa program naturalisasi tidak akan menggantikan upaya pembinaan pemain muda. Kami punya dua jalur, jangka pendek dengan pemain seperti Haaland untuk mengangkat performa tim nasional dan jangka panjang dengan akademi, liga usia muda, serta pelatih berkualitas, tegasnya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Haaland resmi menjadi WNI, maka ia akan menjadi bagian dari skuad Garuda yang sedang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta Piala Asia 2027. Kehadirannya diyakini akan meningkatkan daya saing tim nasional secara drastis. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert yang baru saja memperpanjang kontraknya menyambut baik rencana ini. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal, ia mengatakan bahwa Haaland bisa menjadi game changer untuk Indonesia. Haaland bukan hanya striker kelas dunia, dia adalah pemain dengan mental juara. Dia bisa menularkan itu kepada pemain muda kita. Manchester City sebagai klub pemilik Haaland juga telah memberikan lampu hijau untuk proses ini asalkan tidak mengganggu komitmen profesional sang pemain di level klub. Bahkan mereka menyatakan bahwa hubungan antara klub dan Indonesia akan semakin erat membuka peluang kerjasama dalam hal akademi, pelatihan, dan pertukaran pemain muda. Dari sisi regulasi FIFA, Haaland yang sebelumnya membela timnas Norwegia masih bisa membela Indonesia jika ia hanya tampil dalam pertandingan non-kompetitif atau jumlah caps-nya di bawah batas yang ditentukan. Mengingat usianya yang masih muda dan peluang Indonesia untuk masuk Piala Dunia yang semakin terbuka, banyak pihak menilai langkah ini tidak hanya sah, tetapi juga strategis. Kedatangan Erling Haaland ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi WNI adalah momen bersejarah yang bisa menjadi titik balik dalam perjalanan sepak bola nasional. Meski kontroversi pasti ada, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran pemain sekelas Haaland akan membawa dampak positif yang sangat besar, baik dalam hal performa tim nasional, minat publik terhadap sepak bola, hingga peningkatan infrastruktur dan pembinaan pemain muda. Langkah ini juga mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia serius membangun olahraga bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai alat diplomasi dan kebanggaan nasional. Yeah, everything Ido, I'm just being genuine.